Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi hasil penelitian tentang reaksi pasar atas manajemen laba, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah salah satu elemen yang ada di dalam laporan keuangan yang digunakan oleh investor dalam membuat keputusan investasi itu adalah laba. Fenomena seperti ini cenderung membuat para manajer perusahaan untuk mengelola laba mereka, sehingga membuat harga saham di pasar modal menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian laba olahan adalah laba yang tidak berkualitas. Apabila investor mengetahui laba sebenarnya dari perusahaan, hal ini akan menjadikan investor cenderung menjual atau tidak melakukan investasi terhadap saham satu perusahaan. Secara umum, para investor tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendeteksi adanya laba manipulasi pada satu perusahaan. Oleh karena itu, investor itu harus menganalisis kualitas laba dengan hati-hati, agar supaya mereka itu bisa menentukan saham itu mereka pertahankan atau mereka beli lagi saham yang serupa. Itu Yuliana Alim tahun 2010. Accrual dictionary adalah salah satu praktek manajemen laba yang sering dilakukan oleh para manajer perusahaan untuk memanipulasi laba. Dwiana dan Jati tahun 2014. Reaksi pasar itu akan positif apabila manajemen laba menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih baik. Dan pasar akan bereaksi negatif apabila manajemen laba menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih buruk. Variabel kontrol di dalam penelitian ini itu adalah kebijakan dividen dan ukuran perusahaan. Kebijakan dividen tentu akan direaksi oleh investor, dan minat investor untuk membeli saham perusahaan yang mengeluarkan dividen akan tinggi. Dan pada gilirannya akan meningkatkan permintaan mereka serta harga saham perusahaan dan abnormal return menjadi tinggi. Wahyuningsi 2017 ya. Tinjauan pustaka, teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yang nomor 1, teori agensi dari Jensen Mackling 1976, bahwa hubungan keagenan antara satu orang pemilik dengan orang lain untuk melakukan satu kegiatan jasa merupakan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Berikutnya adalah teori sinyal. Jadi teori sinyal mengatakan bahwa manajemen itu mempunyai informasi yang akurat ya, mengenai nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar, sehingga jika manajemen mau menyampaikan satu informasi pasar, maka informasi tersebut direspon oleh pasar sebagai satu sinyal adanya peristiwa tertentu yang nanti akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Berikutnya adalah hubungan manajemen laba dengan reaksi pasar.
Perhatian manajemen terhadap kenyamanan kerja menciptakan dorongan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan. Kinerja yang buruk itu akan meningkatkan kemungkinan pemberhentian atau pemecatan manajemen. Kinerja saat ini yang baik tidak bisa dikompensasikan dengan kinerja masa datang yang buruk. Sehingga jika kinerja sekarang buruk, maka manajer akan mempunyai dorongan untuk menggeser laba masa datang atau future earning ke laba periode sekarang untuk mengurangi kemungkinan pemberhentian manajer. Sebaliknya, jika laba masa depan diperkirakan buruk, manajer berusaha untuk menggeser laba periode sekarang ke masa datang dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan pemberhentian manajer di waktu yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Devon dan Park 1997 yang menyatakan bahwa 27,3% dari jumlah sampel perusahaan yang telah melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat discretionary accrual masa kini dan masa depan. Selanjutnya informasi laba tersebut akan direspon oleh investor melalui penetapan harga. Dari situ kita menetapkan bahwa hipotesis yang ada di dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap kumulatif abnormal return. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan variabel dependen, manajemen laba, kemudian kebijakan dividen dan ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dan reaksi pasar merupakan variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan purposive sampling tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Laporan keuangan dinyatakan di dalam rupiah, kemudian menghasilkan laba selama periode penelitian. Manajemen laba diukur dengan model Decoe Modified Jones, yaitu dengan menggunakan accrual dictionary. Dan reaksi pasar diukur dengan kumulatif abnormal return. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda 2 tahap. 1. Kumulatif abnormal return sama dengan alfa ditambah dengan beta DA atau discretionary accrual ditambah dengan E. Model ke-1. Model kedua sama dengan kumulatif abnormal return sama dengan alfa ditambah dengan beta, dictionary accrual ditambah dengan beta, kebijakan dividen ditambah dengan beta, ukuran perusahaan ditambah dengan E. Berikutnya tentang rekapitulasi sampel penelitian. Perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia 2015 sampai dengan 2018 sejumlah 154 yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan itu adalah 97, yang melaporkan laporan keuangannya dalam rupiah ada 70.
menghasilkan laba selama periode penelitian jumlahnya 40 dan periode penelitian 4 tahun. Jadi jumlah amatan yang dilakukan adalah 160. Berikut setelah diolah datanya, hasil regresi dengan variabel dependent reaksi pasar untuk model ke-1, manajemen laba berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif dengan besaran 0,017. Model kedua, manajemen laba berpengaruh signifikan dengan arah negatif dengan besaran taraf signifikansi 0,011. Variabel kontrol yang berpengaruh itu adalah ukuran perusahaan dengan arah negatif 0,003. Pembahasan. Dari hasil pengujian yang ke-1, variabel manajemen laba dengan reaksi pasar diperoleh hasil pengaruh negatif signifikan. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang reaksi pasar atas manajemen laba. Saat perusahaan memiliki nilai akrual discretionary yang tinggi, pasar akan bereaksi yang berupa kumulatif abnormal return yang menurun. Nah, berikutnya, Zirman dan Lilly 2009 menghasilkan kesimpulan para investor bereaksi negatif terhadap praktek accrual dan real earning management. Jika dikaitkan teori keagenan, hal ini dipandang sebagai konflik kepentingan. Pihak prinsipal berkepentingan untuk menaikkan nilai perusahaan, sedangkan agen berupaya membuat kebijakan agar sesuai dengan harapannya. Kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dapat menyebabkan tindakan yang tidak semestinya. Tindakan tersebut dapat berubah antara lain tindakan manajemen laba. Pada pengujian kedua, manajemen laba dan ukuran perusahaan bisa menjelaskan reaksi pasar. Adanya manajemen laba dalam penyajian laporan keuangan menyebabkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Informasi laba yang mengandung praktek manajemen laba dianggap tidak akurat. Nah, kemudian variabel kontrol ukuran perusahaan selama periode pengamatan terdapat pengaruh dengan reaksi pasar. Hasil penelitian ini mendukung konsep yang ada di dalam pengembangan hipotesis bahwa investor di Bursa Efek Indonesia memperhatikan ukuran perusahaan di dalam berinvestasi saham. Kebijakan dividen yang menunjukkan seberapa besar porsi keuntungan per lembar saham yang dibagikan kepada investor dengan yang digunakan untuk mendanai kelangsungan operasi perusahaan, menurut Ardi juga mengatakan bahwa dividen tidak berpengaruh pada reaksi pasar. Hal ini disebabkan oleh karena reaksi pasar diukur pada saat publikasi laporan keuangan, tidak pada seputar publikasi pembagian dividen perusahaan. Penjelasan yang terdapat di dalam laporan keuangan hanya bersifat menjelaskan akan dibagi atau tidak dividen pada tahun yang lalu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini adalah manajemen laba pada pengujian pertama dengan reaksi pasar berpengaruh negatif signifikan. Hasil pengujian yang kedua, manajemen laba dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan kebijakan dividen
dengan reaksi pasar berpengaruh signifikan. Sedang variabel kontrol yang berpengaruh adalah ukuran perusahaan dan kebijakan dividen tidak berpengaruh. Saran, jika memasukkan kebijakan dividen sebagai variabel penguji terhadap reaksi pasar, adalah di seputar pengumuman pembagian dividen. Perlu diuji untuk ukuran perusahaan dibagi menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Bagaimana pengaruhnya terhadap reaksi pasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.